Selamat datang di Sepakat News bersama saya Yeska Lumakeki yang akan menghadirkan informasi terkini seputar Kota Bitung. Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana dengan tema Bencana Urusan Bersama di Ruang SH Sarundayang. Pada kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini, Wali Kota menyampaikan wilayah Kota Bitung termasuk wilayah tingkat 5 dalam kebencanaan. Sehingga waspada bencana menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai bersama, bukan hanya urusan BPBD tapi juga dinas atau SKPD lain perlu mengambil peran dalam tanggap bencana. Wali Kota Bitung menekankan kerja kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan kekuatan data penting agar dapat mengambil tindakan penyelesaian atau eksekusi dengan cepat. Dan dihimbau untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan solusi tanpa data yang pada ujungnya tindakan atau penyelesaian atau solusi yang diambil tidak tepat sasaran. Rekomendasi kegiatan rapat tersebut akan menjadi program dan dianggarkan melalui APBD dan APBD Perubahan 2022. Yang pokok data ini penting untuk kita mampu memberikan eksekusi dalam setiap menyelesaikan persoalan yang kita hadapi ini. Karena kalau kita tidak punya data, di setiap kelurahan tidak dapat mampu buat petanya, kita juga agak kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam rapat tersebut, Wali Kota juga menekankan peran Satgas Covid di 2 kecamatan di Kota Bitung yang capaian vaksinasi masih di bawah 70%. Perlu ditinjau dan dianalisa kembali karena capaian vaksinasi di kecamatan lain di atas 80%. Belum tergantung Satgas Covid yang mau diganti atau DP Lurah. Kalau Lurah saja mampu, berarti selip masuk level berikut DP Camat. Karena di pihak kepolisian yang diancam ke Polsek. Ini benar ini Pak Kapolsek. Yang mau diberhentikan ke Polsek. Kalau nggak capai target, masa orang pemerintah diam-diam padahal dompet tanggung jawab utama. Wakil Wali Kota Bitung didampingi Ketua DPRD Kota Bitung mengikuti kegiatan pembukaan uji kompetensi keahlian sekolah menengah kejuruan seprovinsi Sulawesi Utara tahun ajaran 2021-2022 melalui video conference yang bertempat di SMK Negeri 2 Bitung. Kota Bitung sendiri memiliki 14 sekolah menengah kejuruan dan yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian mandiri total 1.731 siswa dan khusus SMK Negeri 2 Bitung 528 siswa. Saat ini SMK Negeri 2 Bitung menjadi SMK pusat unggulan yang memasuki tahap ketiga. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mewakili Gubernur Sulawesi Utara mengapresiasi dan menyatakan Kota Bitung menjadi terdepan untuk SMK yang menjadi role model dan diharapkan dapat menjadi sebuah langkah maju untuk pendidikan di Kota Bitung. Wali Kota Bitung berkunjung ke TPS 3R Nitikan Yogyakarta untuk belajar proses pengolahan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Persampahan Kota Jogja dengan prinsip 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Diharapkan peningkatan dalam sarana dan prasarana serta metode dalam pengembangan proses pengelolaan sampah di Kota Bitung nantinya. Wali Kota didampingi oleh Kadis Lingkungan Hidup, PUPR, Kabak Protokol, Kabak Umum, Sekretaris BKAD, dan 2 orang staf khusus juga melihat bangunan pengelola, depo sampah, area pemilahan, area pengomposan, serta area budidaya maggot atau larva dari lalat yang banyak dimanfaatkan untuk mengurangi sampah rumah tangga dan pengolahan limbah pabrik. Setelah penarikan undian untuk 8 sepeda motor dilaksanakan minggu lalu, pada hari Selasa 5 April 2022 dilaksanakan penarikan undian hadiah berupa televisi, lemari es, dan sepeda anak di masing-masing kecamatan. Menariknya pada gebiar sepakat vaksin ini banyak sekali anak-anak usia di bawah 15 tahun yang menjadi pemenang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung telah menetapkan ujian sekolah untuk tingkat SD dan SMP pada tanggal 25 hingga 28 April. Dan syarat peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport semester. Kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
Sementara itu, Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB dengan nomor 375 tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 dan libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah jatuh di tanggal 2 dan 3 Mei, sedangkan cuti bersama ditetapkan tanggal 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Salah satu UMKM Kota Bitung dengan produk olahan ikan asap atau lebih dikenal dengan ikan fufu berhasil menembus pasar Amerika. Produk olahan ikan dengan merek Oni Oni ini telah melakukan penjualan langsung ke Amerika dengan menggunakan sistem penjualan UMKM di pasar Amerika. Dan saat ini telah memasuki proses pengiriman yang ketiga kalinya untuk memenuhi permintaan pasar Amerika yang cukup tinggi. Produk Oni Oni ini bisa ekspor hingga ke Amerika. Semua tidak lepas daripada dukungan pemerintah Kota Bitung. Dalam hal ini Bapak Wali Kota Insinyur Morris Mantiri dan Bapak Wakil Wali Kota Hengki Wanandar dan jajarannya. Saat itu kami diperkenalkan langsung Bapak Wali Kota dimediasi langsung dengan satu perusahaan di Amerika. Dan saat itu kami sangat antusias merespon peluang ini dan kami coba untuk mengirim pertama dan kedua. Kita coba angkat produk unggulan dari Kota Bitung yaitu ikan asap dan turunan-turunannya. Ada beberapa produk tambahan juga yang kita coba kirim dan alhamdulillah itu diterima dengan baik di Amerika dan peminatnya cukup tinggi. Ini kedepannya kami akan melakukan pengiriman yang ketiga, keempat karena schedule pengiriman kami sudah ada. Mengejar target di tanggal 30 ada satu event di Amerika Serikat yaitu festival produk UMKM. Moga saja produk kita bisa diterima di Amerika, bisa membawa nama Indonesia khususnya Kota Bitung dari UMKM Kota Bitung. Terima kasih. Demikian Sepakat News, saya Yeska Lumakeki undur diri, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.